Hai semuanya, di video saya kali ini saya akan menjelaskan dua hal penting untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, di mana para tenaga medis sudah tidak asing lagi dengan pembahasan ini. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Murniwati Gea, NPM 22010412666, Prodi S1 Keperawatan, kelas F dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan yang diasuh oleh dosen Ibu Khairunisa Batubara, SK Nurse MCAP. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pemeriksaan denyut nadi pada manusia, di mana pemeriksaan denyut nadi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Terlebih dahulu, kita harus tahu denyut nadi normal per menit sesuai usia pada manusia. Yang pertama, pada usia anak 1 tahun 100 sampai 160 kali per menit. Pada usia anak 1 sampai 10 tahun 70 sampai 120 kali per menit. Pada usia anak 11 sampai 17 tahun 60 sampai 100 kali per menit. Usia orang dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Nah, pemeriksaan denyut nadi ini juga dilakukan dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Yang pertama, pemeriksaan denyut nadi di bagian kepala yang disebut dengan arteri femoralis, di bagian leher yang disebut arteri karotis, dan berikutnya di bagian siku bagian dalam yang disebut dengan arteri branchialis, kemudian terletak di pergelangan tangan yang disebut dengan arteri radialis yang terletak di bagian bawah pangkal ibu jari. Selanjutnya di paha yang disebut dengan arteri femoralis, di mana pemeriksaannya terletak di bagian kelangkangan pada manusia. Pemeriksaan ini memang agak lumayan sulit dideteksi. Lalu berikutnya di bagian lutut yang disebut dengan arteri popliteal. Ini pemeriksaannya terletak di bagian belakang lutut, dan yang terakhir di kaki yang disebut arteri dorsalis. Nah, penjelasan pemeriksaan denyut nadi telah selesai. Sekarang kita masuk pada penjelasan yang kedua, di mana saya akan menjelaskan mengenai bunyi nafas pada manusia. Nah, sebelumnya kita wajib mengetahui pernapasan normal pada manusia itu. Pada bayi 30-60 kali per menit, pada anak 20-30 kali per menit, pada remaja 15-20 kali per menit, dan pada dewasa 16-20 kali per menit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop dan meletakkan di bagian dada. Pertama yaitu wheezing, di mana suara nafas ini tinggi yang terjadi saat kita menarik atau mengembuskan nafas. Kondisi ini dapat menjadi tanda dari adanya penjempitan pada saluran udara. Yang kedua yaitu kakes, di mana suara nafas ini menggelak seperti saat sendawa berbunyi klik atau berdetak yang berasal dari paru-paru. Ketiga yaitu stridor, di mana suara nafas ini suara yang keras, berisik, dan mencicit yang terjadi saat kita menarik nafas. Yang keempat yaitu ronki. Suara nafas ini suara yang terdengar seperti mendengkur, memiliki pernapasan yang rendah, dan terdengar saat menarik nafas. Yang kelima yaitu rektion. Suara napas ini terdengar kasar dan muncul karena adanya peradangan maupun gesekan. Enam yaitu grunting. Ini bunyi pernapasan abnormal yang telah menutupi aliran udara dari paru-paru. Nah, karena pembahasannya sekarang sudah selesai, maka dari itu izinkan saya menutup penjelasan ini. Segala kelemahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.